Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di Serambi Islami Ramadan dengan kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan topik kita adalah amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan bersama Ustadz Lutfi. Ustadz, Masya Allah, tadi saya merasa tertampar banget itu. Kalau ternyata Rasulullah aja, beliau bisa intensif dengan Jibril untuk membaca Al-Quran. Ini kebiasaan yang luar biasa. Betul. Itu hampir tiap malam, Ustadz? Ya, kalau dengan Jibril tiap malam. Masya Allah. Tiap malam. Jam berapanya? Nah ini jam berapanya Ustadz malam? Jadi kan Rasulullah tuh sholat isyanya di masjid, sholat maghribnya di masjid, sholat isyanya di masjid, sholat tarawihnya di rumah. Nah, kecuali tiga hari itu sempat sholat berjamaah, sholat tarawihnya. Terus baru zaman Umar ya, Umar ajak untuk berjamaah. Sampai sekarang ini kita mengadakannya secara berjamaah. Tapi dua-duanya nggak masalah, boleh Ustadz ya? Boleh di rumah, boleh di munfarid, boleh jamaah. Boleh, cuman kan gini, kalau kita sendirian tuh takut ya, maksudnya takut ntar kurang khusyuk, bacaannya entu doang, begitu. Udah lebih baik di masjid berjamaah. Secara berjamaah, apalagi di jamaah itu ada silaturahim ya. Ada silaturahim. Kalau ada yang bilang katakan bid'ah, maka Umar udah jawab. Yang mengatakan sholat tarawih bid'ah, Umar udah jawab, "Panikmal bid'atu hadil bid'ah." Kalau mau dibilang bid'ah nih, maka bid'ah yang terbaik adalah ini bid'ah nih. Iya, Ustadz, kalau kita kembali pada hadis ini, seolah-olah pilihan pertama Rasulullah untuk menghiasi Ramadan itu adalah dengan memperdalam bacaan dan memahami Al-Quran. Ya, malamnya baca. Kan tadi kan kita bilang Ramadan tuh 30 hari. Betul. 24 jam seharinya. Malamnya diisi dengan baca Quran, amal tarawih ya, paginya dengan puasa. Puasa kan bukan pekerjaan yang kayak kita baca atau kayak ini kan, adalah kehidupan. Nah, jadi beliau ngapain? Di antara yang paling sering beliau lakukan adalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Dan sedekahnya digaspol itu, Ustaz. Kalau biasanya bulan Rajab ya sedekahnya cuma 1 juta, maka bulan Ramadan jadi 3 juta, jadi 4 juta. Kenapa kok jadi digas kayak begitu, Ustaz? Karena pahalanya berlipat. Berkali lipat. Nah, walhasil sekarang ini banyak banget orang-orang yang ngikutin gini. Ibu-ibu sekalian datang ke Mekah ya, datang ke Madinah, bahkan hampir di semua negara Arab ya, sebenarnya termasuk negara kita. Itu kalau misalnya mau makan gratis di Mekah itu sepanjang Ramadan kenyang, Ustaz. Duduk aja di Masjidil Haram udah banyak sekali. Dan dulu kami mahasiswa kalau mau dapat banyak sedekahan, ya datanglah ke Mekah bulan Ramadan. Duduk aja etikaf di Mekah, di Masjidil Haram itu akan banyak orang lewat. Nah, ini kayaknya pelajar nih, kasih. Hari-hari biasa aja kadang begitu. Apalagi Ramadan ya. Tapi kalau Ramadan pasti begitu. Lebih lagi ya. Iya, begitu. Jadi kalau dikembalikan kepada ibu-ibu nih, magnet membaca Quran luar biasa ya yang diajarkan Rasulullah. Kira-kira ibu-ibu itu satu hari berapa jam baca Quran? Apalagi milenial tuh, Ustadz. Anak-anak lebih bertahan berjam-jam dengan gadget, hiburan, medsos daripada Quran. Ini seolah-olah dengan begini, apa yang bisa kita ingatkan kepada generasi muda ataupun ibu-ibu agar ternyata Quran itu luar biasa. Kalau kita pakai ayat yang tadi, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kan manfaatnya. Kita ini masih kurang petunjuk ya. Maka petunjuknya itu udah ada kok. Kita nggak kekurangan petunjuk. Di Quran itu udah sempurna. Di hadis udah sempurna. Tinggal kan kita kebet atau enggak. Kita baca atau enggak tuh Quran. Kalau misalnya kita baca, maka akan ada sentuhan di situ. Kita baca apaan tadi, Ustaz? Yang tadi itu kalau antum mau terusin ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi, ayat berikutnya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Bulan Ramadan tuh orang bilang kan bulan puasa iya, bulan Al-Quran iya, bulan doa gak? Iya, Iya. faliyastibujud doa, Masya Allah. Iya, bulan doa. Ketika doa nih, kita doa di bulan di hari ini nih atau di luar bulan Ramadan itu kan doanya kurang mustajab. Mungkin karena kita ini yang kurang mustajab ya. Hari ini juga hari biasa, kitanya biasa. Begitu kita pindah ke Ramadan, maka mungkin kitanya udah naik pangkat itu, menjadi as-shaim, menjadi orang yang berpuasa, naik pangkat. Atau lagi orang yang al-akif, yang lagi itikaf di masjid. Atau lagi al-qari ya, yang lagi baca Quran. Kita sisipin dengan doa, selesai Ustaz. Selesai. Bahkan saya sering banget nih di bulan Ramadan tuh kalau saya ceramah, biasanya kan orang tuh pada pusing Ustaz. Pada pusing mau lebaran, kadang-kadang jual bendanya ya, jual motor, jual apa buat pulang kampung. Jual motor buat apa? Buat beli baju lebaran. Saya bilang berhenti untuk jual motor, berhenti buat jual tanah, berhenti buat beli jual emas. Dari mana duitnya Ustaz mau pulang? Dari Allah. Caranya kayak gimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tinggal angkat tangan. Ya Allah, saya lagi puasa nih ya Allah. Alhamdulillah juga habis baca Quran. Alhamdulillah juga lagi itikaf. Orang yang kayak begini doanya kan Kau kabulkan ya Allah. Langsung laku itu motornya. Aku minta ya Allah ya. Nggak pakai jual motor, saya mau pulang ya Allah. Berikanlah saya tiket atau rezeki untuk bisa pulang kampung. Jangan belikan tiket Bu. Kalau kita bilang ya Allah berikanlah saya tiket untuk pulang kampung, maka ibu udah pepetin ya, udah kecilin dengan tiket. Padahal kita pulang kampung tuh boleh jadi nggak pakai tiket Ustaz. Iya. Kalau saya punya mobil atau mau pulang kampung, saya ajakin, Ustaz mau pulang bareng nggak? Kebetulan nih kosong nih. Itu rezeki ya. Rezeki, nggak pakai tiket Ustaz. Ustaz, kalau Rasulullah memberikan ketentuan penekanan tentang Quran, misalnya asyamu wal Quranu yashfa'ni. Iya. Maka Quran yang kita baca kan memberikan syafaat. Iya. Konteks hadis seperti ini, benefit atau keuntungan kepada yang membaca syafaat di dunia atau di akhirat? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya ya. Kan kalau kita baca Quran pesannya banyak banget. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Bacain Quran. Ntar kalau orang yang dibacain rumahnya bacain Quran, setan nggak dekat. Ketika orang bacain Quran akan muncul cahaya, gitu. Muncul sinar, ada keberkahan. Ketika orang lagi yatadarasuna fima bainahum ya, kalau orang lagi mengkaji Al-Quran, malaikat turun. Malaikat rahmat turun, dan malaikat juga akan doain kan ya. Doain doanya apaan? Karena itu saya berkali-kali ingin kesempatan banget di bulan Ramadan itu untuk memperbanyak doa. Nah, doa yang kita mintain apaan? Pertama doa ampunan dulu, jangan minta pulang lebaran dulu. Jangan baju baru dulu, akan tapi ampunan dulu. Ampunan, minta puasanya diterima, baru minta yang lain tuh, baju ke, motor ke, mobil ke, itu baru kita minta itu Ustaz. Nah, nanti Quran sebagai syafaat, iyalah. Puasa sebagai syafaat, iyalah. Dia akan membela kita Ustaz. Dia akan membela kita. Menutupi kekurangan amal kita. Nah, walhasil kalau dari 3 aja tuh, ngapain kita di bulan Ramadan? Yang pertama puasa, udah pasti. Yang kedua baca Quran. Bacanya jangan baca doang ya, akan tapi tadarus. Tadarus artinya benerin tajwidnya, nanti naikin lagi jadi tadabur ya, tadabur. Terus yang ketiga kita perbanyak sedekah. Yang keempat doanya diperbanyak. Doanya. Ini baru 4 Saat. Kalau kita mau tambahin lagi, kebiasaan adik-adik ngapain kalau bulan Ramadan? Halo. Iya. Ngapain coba biasa Ramadan? Apa? Sedekah. Halaqah. Oh, sering ke ta'lim. Iya, berarti belajar. Bagi yang penulis bisa menulis di bulan Ramadan. Bagi yang bikin kerajinan apaan gitu saja bisa berkarya di bulan Ramadan. Bagi yang pencipta lagu bisa bikin lagu. Bisa bikin lagu di bulan Ramadan.
Baik Ustaz, kita akan bahas lagi. Jadi tadi kita sudah membahas amalan terbaik adalah membaca Quran. Sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah 185. Tetapi amalan apa lagi yang biasa dikerjakan ada Rasulullah SAW ketika Ramadan? Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan.